Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala ibadah yang kita kerjakan semua bertujuan untuk menjadikan kita semakin bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga puasa yang kita lakukan, tujuannya, endingnya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka setiap perbuatan haruslah kita lakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu adalah melakukan sesuatu, segala sesuatu tidak lain hanya bertujuan untuk Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, penulis kitab Minahul Qudsiyah, yang merupakan sarah dari kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah yang sangat terkenal, membagi ikhlas itu menjadi 3 level atau 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah ikhlasul ibad atau ikhlasnya para ahli ibadah. Yang kedua, ikhlasul muhibbin, ikhlasnya para pecinta, dan yang ketiga adalah ikhlasul arifin. Yang pertama, ikhlasul ibad, di mana seluruh perbuatan atau ibadah kita dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Tujuannya salah satunya, saya berpuasa karena saya takut masuk neraka, sehingga saya melakukan puasa. Saya berpuasa karena saya ingin mendapat pahala dan ingin masuk surga. Maka itu adalah level yang pertama. Level karena saya ingin masuk surga dan takut masuk neraka, itu adalah level yang pertama. Akan tetapi ikhlas seperti itu sudah masuk kategori ikhlas. Kemudian meningkat kepada ikhlas yang kedua, ikhlasul muhibbin, ikhlasnya para pecinta. Ikhlasul muhibbin ini sudah tidak berbicara lagi karena ingin masuk surga ataupun takut masuk neraka. Akan tetapi seluruh ibadah, seluruh perbuatan yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, salah satu contoh dari ikhlasul muhibbin ini adalah ada yang namanya Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah ini adalah pecinta, sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rabi'ah Adawiyah semua disandarkan kepada Allah. Salah satunya, ya Allah, jika saya melakukan ibadah ini karena saya takut masuk neraka, maka masukkan ya Allah saya ke neraka. Dan sebaliknya, kalau saya melakukan ibadah ini ya Allah karena saya ingin masuk surga, maka jauhkan surga dari saya. Jadi ini betul-betul cinta karena Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ini adalah level ikhlas yang kedua. Levelnya ikhlas para pecinta. Dia sudah tidak berpikir lagi tentang neraka, tidak pikir lagi tentang surga, tapi seluruhnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah level arifin, arif, bijaksana. Kalau level ini adalah level yang tertinggi, di mana segala satu perbuatan, segala bentuk ibadah
tidak lagi mengenal batas-batas aku dan engkau. Tapi semua apa yang dilakukan betul-betul sudah menyatakan darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain kuasaku, tapi semua kuasa adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang dikerjakan itu semua dari Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin, para pemirsa yang berbahagia, oleh sebab itu kita bisa mengira-ngira ada di mana level kita. Insya Allah level yang pertama ini masih paling banyak. Mungkin saya juga masih level yang pertama, walaupun berusaha nyerempet-nyerempet ke level yang kedua. Puasa yang kita lakukan karena betul-betul kita ingin mendapat pahala dari Allah dan masuk surga Allah, dan takut untuk masuk neraka. Jadi tidak berani banyak, belum levelnya. Misalnya saya berpuasa hanya karena Allah. Kalau saya berpuasa karena takut masuk surga, karena takut masuk neraka, maka masukkan aku ke neraka. Saya nggak berani untuk masuk neraka. Seperti apa juga yang sering kita dengar dari pujian-pujian yang dilontarkan oleh Abu Nawas. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Jadi Abu Nawas ini bahwa dia adalah orang yang, ya Allah, saya tidak kuat, saya tidak pantas untuk masuk surga, tapi saya tidak kuat juga masuk neraka. Nah, marilah kita semua melakukan ibadah perbuatan kita betul-betul ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan semoga puasa kita menjadikan ibadah kita semakin mencintai Allah, dan juga semoga semua ibadah kita menjadikan kita tidak berbatas dengan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.